Pengaturan fungsi motorik oleh ganglia basalis. Ganglia basalis seperti halnya cerebellum atau otak kecil itu merupakan sistem motorik aksesoria yang fungsinya tidak bisa berjalan sendiri, namun sangat berhubungan erat dengan korteks cerebri dan sistem kontrol dari kortikospinal. Jadi ganglia basalis akan menerima sebagian besar sinyal input dari korteks cerebri dan akan mengembalikan sinyal tersebut kembali ke korteks cerebri. Ini terlihat bagaimana hubungan struktur ganglia basalis terhadap struktur-struktur di sekitarnya. Jadi ganglia basalis ini terdiri atas 5, yaitu nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus, substantia nigra, dan nucleus subthalamicus. Mereka berlokasi sebagian besar di bagian lateral dari talamus dan juga mengelilingi talamus. Ada di regio interior dari kedua hemisfer cerebri. Sebagian besar dari jaras motorik maupun sensorik itu akan melewati suatu ruang yang ada di antara nucleus caudatus dan putamen yang disebut dengan kapsula interna. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai hubungan erat antara ganglia basalis dengan sistem kortikospinal untuk kontrol motorik. Terlihat di gambar ini bagaimana hubungan ganglia basalis dengan elemen-elemen lain yang ada di otak, supaya dapat mengontrol motorik kita secara kompleks. Pada bagian kiri terlihat bagaimana korteks motorik, talamus, batang otak, dan cerebellum itu membentuk banyak sirkuit berkaitan dengan ganglia basalis. Ganglia basalis terlihat di sini adalah nucleus caudatus, putamen, globus pallidus, nucleus subthalamicus, dan substantia nigra. Terlihat di sini bahwa dari 5 ganglia basalis ini menerima input, misalnya nucleus caudatus menerima input dari korteks motorik, area premotorik, dan supplementary motor area. Kemudian putamen pun menerima dari talamus, dari korteks motorik, dan berbagai area. Namun yang akan paling banyak kita bahas di sini adalah 2 sirkuit utama, yaitu sirkuit putamen dan sirkuit caudatus. Nah, salah satu peran penting dari ganglia basalis dalam kontrol motorik adalah hubungannya berkaitan dengan pengaturan aktivitas motorik yang memiliki pola kompleks. Contohnya ketika kita ingin menulis suatu huruf. Jika ganglia basalis mengalami kerusakan yang serius, maka kontrol motorik dari sistem kortikal itu akan sangat terganggu. Jadi kita tetap bisa menulis, namun tulisan yang akan dihasilkan itu menjadi sangat kasar, seakan-akan kita baru pertama kali menulis. Jadi sirkuit putamen ini terutama penting sekali untuk eksekusi pola gerakan yang sudah pernah kita pelajari. Seperti misalnya menggunting, kemudian memalu sebuah paku, melemparkan bola basket, mengoper bola kaki, dan lain sebagainya. Ini adalah jaras bagaimana ganglia basalis akan mengatur gerakan yang telah dipelajari. Pertamanya dimulai pada area premotorik dan supplementary area atau SMA. Selain itu, dia juga menerima input dari area somatosensorik. Input-input dari 3 area ini akan menuju ke putamen, jadi akan melewati nucleus caudatus langsung ke putamen, kemudian masuk ke globus pallidus yang bagian internal, selanjutnya akan menuju ventroanterior dan ventrolateral relay nuclei yang ada di talamus. Akhirnya, outputnya akan menuju kembali ke korteks motorik yang area primer. Dan ada yang menuju ke area premotorik. Dan kembali juga ke supplementary motor area. Jadi, sirkuit putamen ini inputnya terutama dari bagian-bagian otak yang berdekatan dengan korteks motorik primer.
yaitu SMA, PMA, dan area somatosensorik. Namun, outputnya nanti akan terutama menuju ke area motorik yang primer. Selain itu, ada juga sirkuit lain yang juga akan melewati putamen, namun akan melewati globus pallidus yang eksternus. Nah, dari globus pallidus yang eksternus ini, dia akan menuju ke subthalamikus, kemudian ada juga yang menuju ke substansia nigra, untuk selanjutnya akan menuju ke talamus, baik ke ventroanterior dan ventrolateral nuclei, dan baru menuju ke korteks motorik. Jadi kalau yang menuju ke globus pallidus internus, itu nanti yang langsung menuju ke talamus. Sedangkan kalau yang menuju globus pallidus externus, dia akan ke nukleus subthalamikus, baru dia akan menuju ke talamus. Gangguan fungsi dari sirkuit putamen ini, gambarannya adalah atetosis, hemibalismus, korea, dan penyakit Parkinson. Atetosis itu gambarannya adalah gerakan spontan dan gerakan yang akan terus-menerus, dan dalam waktu lama gerakan tangan, lengan, leher maupun wajahnya itu akan berlangsung dalam waktu lama kontraksinya. Ini gangguan lesinya ada di globus pallidus. Sedangkan hemibalismus, kalau hemibalismus itu gerakan mengayun yang tiba-tiba pada keseluruhan anggota gerak. Ini lesi terjadi pada subthalamikus. Sedangkan korea terjadi gerakan menjentik pada tangan, wajah, atau area-area tubuh lainnya karena lesi pada putamen. Terlihat di sini kontraksinya berlangsung dalam waktu singkat. Sedangkan penyakit Parkinson itu ditandai dengan rigiditas, akinesia, dan tremor karena lesi pada substansia nigra. Jadi gambarannya itu kontraksinya berlangsung secara teratur dan dalam waktu singkat. Ini gambaran tremornya. Ini gambaran postur orang yang mengalami Parkinson. Terlihat tremor ya. Nah, ini adalah gambaran dari atetosis. Jadi gerakan seperti menggeliat dan ini berlangsung dalam waktu lama. Kalau korea gerakannya menjentik dan berlangsung dalam waktu singkat. Selanjutnya kita bicarakan mengenai sirkuit caudatus. Jadi kognisi itu artinya proses berpikir yang terjadi pada otak. Jadi dengan menggunakan input sensoris ditambah dengan informasi-informasi yang sebelumnya sudah disimpan pada memori. Sebagian besar proses aksi motorik kita terjadi karena konsekuensi pikiran yang sudah terbentuk pada otak kita. Nah, ini disebut dengan aktivitas motorik yang dikontrol oleh kognitif. Nukleus caudatus sangat berperan penting pada aktivitas motorik ini. Contohnya, ketika kita melihat seekor singa mendekat. Nah, informasi yang masuk ke dalam otak itu akan diinput ya, sebagai input sensoris, kemudian akan dibandingkan dengan pengalaman masa lalu yang mengetahui bahwa singa itu adalah berbahaya. Nah, akhirnya kita akan merespon secara cepat dan akan secara otomatis menyelamatkan diri kita, entah itu dengan memanjat pohon, berlari, berteriak minta tolong, dan lain sebagainya. Koneksi syaraf yang terjadi antara nukleus caudatus dan sistem kontrol motorik kortikospinal terlihat pada gambar ini. Ini terlihat ya berbeda dengan sirkuit putamen. Salah satu perbedaannya dengan sirkuit putamen adalah dia akan menerima input dari hampir semua lobus pada cerebellum. Jadi dimulai dari anterior dari lobus frontalis, kemudian menuju ke belakang, yaitu lobus parietalis dan occipitalis, sehingga membentuk seperti huruf C ketika mencapai lobus temporalis. Dia akan menerima input sebagian besarnya dari area-area asosiasi pada korteks cerebri yang akan mengintegrasikan input informasi sensorik dan motorik menjadi suatu gambaran pikiran. Setelah sinyal ini masuk ke nukleus caudatus,
akan ditransmisikan ke globus pallidus yang internus. Untuk kemudian ke relay nuklei pada ventroanterior dan ventrolateral thalamus. Akhirnya baru akan menuju ke bagian prefrontal, bagian premotorik, dan supplementary motor area pada korteks cerebri. Hampir tidak ada sinyal yang dikembalikan ke korteks motorik primer. Tapi sinyal-sinyal output dari sirkuit caudatus ini akan menuju ke premotorik dan supplementary motor area yang nantinya akan membantu membentuk gambaran gerakan sekuensial itu 5 detik atau bahkan lebih lagi sebelum terjadinya eksitasi otot yang dipicu oleh area motorik primer. Tanpa adanya fungsi kognitif ini, seseorang bisa saja tidak memiliki pengetahuan instingtif. Dia akan berpikir terlalu lama sehingga tidak bisa berespon secara cepat. Jadi kontrol kognitif dari aktivitas motorik ini terjadi subconscious ya, di bawah kesadaran kita dan terjadi dalam beberapa detik. Untuk selanjutnya akan digabungkan sehingga terjadi suatu tujuan gerakan motorik yang kompleks tadi. Nah, 2 peran kemampuan penting otak dalam mengatur gerakan adalah bagaimana menentukan seberapa cepat gerakan tersebut dan seberapa besar gerakan yang akan dibuat. Misalnya ketika kita ingin menulis, apakah menulis dalam waktu lambat atau dalam waktu cepat. Begitu juga ketika kita ingin menulis angka atau huruf, apakah kita akan menulis huruf A kecil atau huruf A besar. Apakah kita akan menulis huruf A pada kertas yang kecil atau pada kertas yang besar, itu akan memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Nah, timing dan scaling dari gerakan ini itu merupakan salah satu fungsi dari kontrol motorik terhadap fungsi kognitif kita, yakni oleh sirkuit caudatus tadi. Pada pasien dengan lesi yang berat pada ganglia basalis, fungsi timing dan scaling ini akan sangat jelek atau bahkan akan menghilang. Ganglia basalis ini akan sangat berkaitan erat tadinya dengan korteks cerebri, terutama adalah korteks parietal bagian posterior, karena pada area itu ada koordinasi spasial. Masih ingat area berapa? Nah, yang akan mengontrol berbagai bagian dari tubuh kita. Seperti contohnya kalau terjadi gangguan, ini lesi pada korteks parietal bagian posterior yang kanan, maka dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengcopy pada bagian yang sebelah kiri. Sehingga terlihat di sini, dia hanya akan menggambar jam pada sisi yang sebelah kanan. Bahkan jika parah, dia tidak akan berusaha untuk menggunakan sisi kiri tubuhnya, baik itu tangan kiri, lengan kiri, kaki kiri, dan lain sebagainya. Fungsi spesifik dari substansi neurotransmitter yang ada di ganglia basalis. Neurotransmitter yang nanti akan terlibat, yang pertama adalah sistem yang terkait dengan dopamin yang dihasilkan oleh substansia nigra, kemudian gamma aminobutyric acid atau GABA yang nanti dihasilkan dari nukleus caudatus dan putamen, dan GABA ini nanti akan menuju ke substansia nigra dan ke globus pallidus, baik yang internus maupun yang eksternus. Selanjutnya yang ketiga adalah jalur asetilkolin, itu yang berasal dari korteks yang akan menuju ke nukleus caudatus dan putamen. Dan beberapa jaras lain yang berasal dari batang otak yang melibatkan norepinefrin, serotonin, dan enkefalin yang dia akan menuju ke berbagai ganglia basalis. Terlihat di sini bahwa garis yang tebal ini adalah eksitasi, sedangkan garis putus-putus ini adalah inhibisi. Jadi nanti substansia nigra akan mengeksitasikan putamen dan nukleus caudatus,
Sedangkan dari nukleus caudatus dan putamen itu akan menginhibisi dengan jalur GABA-nya. Ini contoh gangguan pada neurotransmitter yang dihasilkan dari ganglia basalis. Contohnya pada penyakit Parkinson. Jadi pada orang yang normal, dari substansia nigra pars compacta itu akan memberikan sinyal, dia akan merangsang 2 reseptor dopamin yang ada di putamen. Yang D1 itu akan dirangsang, sedangkan yang D2 akan dihambat. Perangsangan pada D1 itu akan meningkatkan inhibisi putamen terhadap globus pallidus internus. Sedangkan inhibisi dari substansia nigra melalui dopaminnya terhadap reseptor D2 pada putamen itu juga akan meningkatkan inhibisi dari globus pallidus yang eksternus. Inhibisi globus pallidus eksternus akan menyebabkan inhibisi dari nukleus subthalamikus. Untuk selanjutnya, globus pallidus eksternus juga akan menginhibisi globus pallidus yang internus. Jadi inhibisi terhadap globus pallidus internus ini merupakan ras yang GABA. Terlihat di sini ya, inhibisi dari globus pallidus eksternus itu juga akan menginhibisi dari nukleus subthalamikus sehingga nanti perangsangannya juga akan dihambat ya, menjadi kurang terhadap globus pallidus yang internus. Namun misalnya terjadi gangguan pada produksi dopamin dari substansia nigra sehingga nanti tidak ada yang menginhibisi putamen, maka terlihat di sini bahwa tadinya perangsangan dari substansia nigra terhadap D1 itu menghilang, sehingga efek inhibisi dari D1 akan sangat berkurang. Jadi jaras langsung putamen ya untuk menginhibisi globus pallidus internus. Jadi produksi GABA-nya akan sangat berkurang. Kemudian karena terjadi penghambatan inhibisi terhadap D2, ini menyebabkan jaras yang nantinya dari globus pallidus eksternus, jaras inhibisi globus pallidus eksternus itu akan juga sangat berkurang terhadap globus pallidus yang internus. Karena berkurangnya inhibisi terhadap globus pallidus internus, nah, jadi terjadi ketidakseimbangan antara inhibisi dan eksitasi tadi akan menyebabkan peningkatan eksitasi dari globus pallidus internus, terutama juga eksitasi dari si nukleus subthalamikus. Akhirnya, globus pallidus internus ini akan meningkatkan inhibisinya terhadap talamus dan pada batang otak. Inhibisi yang tidak sesuai ini itu yang akan menyebabkan terjadinya rigiditas, akinesia, dan tremor pada orang Parkinson. Jadi fungsi dari ganglia basalis ya, adalah untuk menginisiasi gerakan karena dia akan menerima input dari area sensorik, area asosiasi, dan area motorik pada korteks cerebri. Nanti output dari ganglia basalis dia akan menuju ke talamus, yaitu relay nuklei tadi, ventroanterior dan ventrolateral. Baru dia akan menuju ke area premotorik untuk selanjutnya menuju ke area motorik yang primer. Fungsi selanjutnya adalah untuk mensupresi atau menghambat gerakan-gerakan yang tidak diinginkan dengan cara menginhibisi neuron talamus yang nanti akan berefek pada aktivitas UMN pada korteks motorik. Kemudian dia akan meregulasi tonus otot. Neuron pada ganglia basalis akan mengirimkan potensial aksinya ke formasio reticularis yang akan mereduksi tonus otot melalui traktus retikulospinal medial dan lateral. Selain itu, dia juga akan meregulasi proses-proses non-motorik yang terkait dengan fungsi sensorik
terutama terkait fungsi kognitif yang sudah kita bicarakan di depan tadi.